Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miratun Salihah, bisa dipanggil Mira, NIM 19053014, Prodi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNP. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu MyYob, pengenalan seputar MyYob berupa fitur-fitur ataupun menu-menu yang ada di MyYob, dan cara menginputkan akun, melink akun, serta mengisikan neraca saldo awal perusahaan. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi MyYob. Cukup kita tekan 2 kali. Nah, di sini sudah ada tampilan awal dari MyYob yang terdiri dari beberapa pilihan. Yang pertama ada Open. Nah, sebelum itu, teman-teman perlu tahu MyYob ini merupakan sistem akuntansi yang dikerjakan secara komputerisasi. Nah, keunggulan dari MyYob ini adalah MyYob ini mudah digunakan atau user friendly, tingkat keamanan yang cukup valid untuk setiap user, dan dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan. Nah, selain itu, keunggulan dari MyYob ini adalah dapat menangani transaksi-transaksi dan laporan keuangan dengan nilai di atas 1 miliar rupiah. Nah, perlu teman-teman tahu, MyYob ini kepanjangannya adalah Mind Your Own Business. Nah, aplikasi ini berasal dari Australia. Nah, langsung saja kita masuk ke jendela tampilan awal dari MyYob. Terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada Open. Nah, di Open ini fungsinya adalah kita membuka perusahaan yang telah kita kerjakan sebelumnya. Selanjutnya ada Create. Nah, di Create ini fungsinya adalah kita membuat perusahaan baru atau membuat data perusahaan baru. Nah, di sini ada Explore. Nah, di fungsi dari Explore ini adalah kita melihat contoh yang telah disediakan dari aplikasi MyYob ini. Selanjutnya ada What's New. Nah, What's New ini fungsinya adalah kita melihat apa-apa sih yang baru yang ada di aplikasi MyYob ini. Kalau Exit ini fungsinya adalah keluar dari aplikasi MyYob ini. Nah, langsung saja kita masuk ke Create, kita membuat data perusahaan baru. Nah, di bagian laman ini, Introduction, pengenalan atau pengucapan selamat datang dari aplikasi ini. Kita next. Nah, selanjutnya kita isikan data perusahaan, company name, kita isi sesuai dengan modul. UN-nya dan GSM ini kita kosongkan saja, kita langsung ke alamat dan kosongkan nomor itu 17 nomor 0751 888 080. Teks number 88 78 77. Email address duniaayu@gmail.com. Selanjutnya kita next. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang harus kita isikan. Yang pertama, current financial year. Di sini merupakan periode akuntansi bersangkutan. Nah, di modul current financial year kita adalah tahun 2013. Selanjutnya ada last month on financial year. Di sini artinya bulan akhir dari periode akuntansi kita. Nah, di sini kita isikan Desember. Conversion month. Nah, di sini kita isikan November dikarenakan neraca saldo awal kita yakni di bulan November. Nah, di sini ada number of accounting periods. Artinya periode akuntansi kita ini 12 bulan.
karena satu periode akuntansi itu yang sesuai dengan mode ada 12 bulan. Next. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk mengkonfirmasi informasi akuntansi dari perusahaan. Nah, di sini sudah benar data yang kita isikan. Ini finansial year kita tahun 2013 bulan Januari. Dari bulan Januari hingga Desember. Conversion month bulan November. Nah, setelah datanya benar, kita next. Nah, di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama ada I would like to start with the list provided by Mayop. Artinya kita memulai mengerjakan transaksi dari perusahaan kita sesuai dengan yang ada di Mayop. Yang kedua kita itu disuruh mengimpor akun. Nah, yang kita akan memilih pilihan ketiga ini, yakni kita membuat sendiri akun yang berkaitan dengan perusahaan yang kita entrykan nanti. Nah, setelah itu kita next. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk menyimpan di mana sih file yang harus di mana sih kita menyimpan filenya. Kita cek. Nah, di sini teman-teman bisa memilih di mana saja teman-teman mau menyimpan filenya. Terserah. Kalau saya di data Nah, di sini PT Dunia Air. Save. Nah, di sini sudah terlihat di mana kita menyimpannya, yakni di data E, dan nama filenya ada PT Dunia Air. Kita next. Loading sebentar. Nah, di sini ada 2 pilihan, setup assistant dan command center. Terserah teman-teman mau pilih apa. Di sini saya akan memilih command center. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari Mayopnya. Nah, di sini ada file. Di sini ada new, fungsinya untuk membuat perusahaan baru, open file, membuka perusahaan sebelumnya, serta ada print setup, default font, dan lain-lainnya. Di sini ada edit. Nah, di sini ada list. Nanti di menu list ini kita akan menggunakan text code yang fungsinya untuk maling pajak. Di sini ada command center. Terdapat pilihan atau menu-menu nanti yang kita gunakan ketika mengoperasikan Mayopnya. Di sini ada setup. Nah, di setup ini kita akan menggunakan balance. Nah, di balance ini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada account opening balance, fungsinya untuk membuat neraca saldo awal perusahaan. Di sini ada customer and supplies balance, fungsinya adalah kita mengisikan saldo awal dari customer kita ataupun supplier kita. Nah, di links account ini kita akan melink masing-masing dari 3 pilihan ini, account and banking account, sales account, and purchase account. Di sini ada report, window, and help. Selanjutnya kita masuk pada menu-menu untuk mengoperasikan Mayop. Kita besarkan saja. Nah, sebelum mengentrikan account list, saya akan menjelaskan apa-apa sih fungsi dari masing-masing menu ini. Nah, di accounts ini kita akan menggunakan account list, fungsinya untuk mengentrikan akun-akun yang kita gunakan nanti. Nah, di sini sudah terspesialisasi pada aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, and other expense. Nah, cara kita mengentrikan akun ini cukup kita tekan new ini. Nah, di sini sudah teman-teman bisa lihat ada berupa header account and detail account. Kalau header ini teman-teman bisa melihat pada modul ada yang bercetak tebal. Nah, ini fungsinya mencetak tebal akun tersebut. Nah, setelah kita mengentrikan akunnya, lalu kita okekan. Nah, selain akun list di sini pada account ini kita juga menggunakan record journal entry. Fungsinya adalah mengentrikan bukti transaksi yang berhubungan dengan jurnal umum. Nah, record journal entry ini fungsinya juga pada saat kita menggunakan jurnal penyesuaian.
Selanjutnya ada banking. Nah, di banking ini kita akan menggunakan spend money dan receive money. Kita masuk dulu ke spend money. Spend money ini fungsinya adalah untuk mencatat pengeluaran kas perusahaan atau pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kas perusahaan. Contohnya itu adalah ketika kita membayar gaji karyawan, membayar beban listrik, air, dan telepon. Nah, di sini ada receive money. Sama halnya dengan spend money, apabila spend money tadi mengeluarkan uang kas. Nah, di sini adalah kita menerima kas yang langsung berhubungan dengan kas ya, teman-teman. Selanjutnya ada sales. Sales ini fungsinya adalah kita mengentrikan baik itu penjualan tunai maupun penjualan kredit di enter sales ini. Apabila teman-teman customer tersebut mengadakan penjualan secara tunai, maka kita mengisi P2D-nya. Kalaupun customer tersebut memberikan uang muka, maka P2D-nya diisi. Setelah semuanya diisi, teman-teman record. Nah, di sini juga kita menggunakan receive payment. Artinya kita menerima piutang yang dibayarkan oleh customer. Nah, nanti teman-teman pilih customernya, jumlah dari piutang, metode pembayaran, memo, tanggal, dan hal lainnya. Nanti di record. Nah, setelah itu kita masuk ke purchase. Nah, di purchase ini fungsinya adalah kita mencatat baik itu pembelian tunai maupun pembelian kredit. Apabila tunai, maka P2D-nya diisi. Dan sama halnya dengan sales tadi, apabila ada uang muka dari pembelian, maka dicatat juga di P2D. Di record ya, teman-teman. Nah, selanjutnya pay bill. Nah, di pay bill ini fungsinya adalah ketika kita mencatat utang, pembayaran utang dari supplier. Nah, pembayaran utang. Nah, nanti teman-teman isi beberapa bagian ini seperti supplier, memo, cek, debt, dan jumlah dari utang yang akan dibayarkan. Di record, cancel. Selanjutnya ada inventory. Nah, inventory ini fungsinya adalah kita mencatat persediaan yang ada di perusahaan di menu item list ini. Nah, teman-teman catat semua data persediaan yang ada di perusahaan. Terus selanjutnya ada card file. Nah, di card file ini kita menggunakan card list. Di card list ini terdapat data-data tentang customer, supplier, pekerja, dan personal. Nah, personal ini yang tidak berhubungan langsung atau tidak bersinggungan dengan customer, supplier, dan employee kita. Kita close. Nah, selanjutnya kita akan mengisikan akun-akun yang digunakan dalam perusahaan kita. Ini PT Dunia Air. Kita langsung masuk ke akun list. Nah, di sini sudah ada beberapa akun-akun yang telah disediakan oleh aplikasi Mayop ini. Kita langsung masuk ke aset. Nah, teman-teman bisa buka modulnya. Nah, di sini ada beberapa akun yang telah disediakan di aplikasi Mayop. Nah, setelah ada beberapa akun yang telah disediakan nih. Set dashboard ini sesuai dengan panggilan kita, ganti dengan akun
kita klik lagi. Nah, jangan lupa teman-teman pindahkan ke default account. Nah, di sini kita pilih bank untuk menghentikan tiket. Kita masih dengan akun bank, yakni di Market Area Security. Nah, selanjutnya kita ubah akun ini jadi akun reservable untuk mengamankan dari cadangan kerugian piutang atau allowance for debt before debt. Udah dengan dia. Masih dengan akun reservable, yakni di other reservable dollar $3. Nah, selanjutnya akun set ini kita ganti dengan other current asset, yakni di merchandise inventory. Maaf jika terdapat cara-cara yang kurang. Nah, kita kliknya untuk office apply. Masih di account other file asset, preset item. Aktifkannya lagi. Nah, di sini kita pindahkan ke header lagi untuk mencatat fixed asset. Sedikit kesalahan dulu.